Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Ujian Terpenting Kepemimpinan dalam Menciptakan Perubahan Positif, yang beranggotakan yang pertama Debbie Cahyo, NIM 2018-11387, yang kedua Nur Afikah 2019-11235, yang ketiga Ahmad Ilham 2019-11445, yang keempat Rizka Putri Dewi NIM 2019-11591. Definisi mengubah kepemimpinan. Kepemimpinan perubahan adalah sebuah upaya untuk menciptakan sebuah perubahan dalam organisasi, sehingga membawa perubahan yang menjadikan semua komponen dalam organisasi itu menyatu dan saling berempati dalam membawa perubahan yang dibuatnya agar lebih bermanfaat dan memiliki nilai positif terhadap organisasi. Perubahan memerlukan kepemimpinan yang kuat dari segi otoritas yang dimiliki maupun dari segi kepribadian dan komitmen, karena memimpin perubahan dengan segala kompleksitas permasalahan dan hambatannya memerlukan power, keyakinan, kepercayaan diri, dan keterlibatan diri yang ekstra. Seorang pemimpin tidak boleh bersikap pasif terhadap tujuan organisasi, melainkan harus mengambil sikap aktif. Dengan begitu, tidak akan mudah patah oleh hambatan dan perlawanan, dan justru akan bergairah menghadapi sebuah tantangan perubahan yang dipandangnya sebagai batu ujian kepemimpinannya. Profil seorang pemimpin dalam kesulitan. Seorang pemimpin harus memiliki sikap adil dan bijaksana untuk memecahkan suatu masalah. Pemimpin yang bertanggung jawab tidak boleh memihak kepada siapapun, dan pemimpin harus memilih sikap adil untuk memecahkan suatu masalah atau konflik. Sebagai seorang pemimpin perlu menciptakan suasana yang menyenangkan. Tidak ada yang ingin bekerja di tempat yang penuh dengan negativitas. Kita harus bekerja untuk menemukan kemungkinan dalam setiap situasi dan mencoba menikmati setiap pekerjaan dan tetap positif serta membantu orang lain. Membuat hal yang mudah bagi orang untuk memahami. Jika pemimpin mengambil topik yang sulit dan membicarakannya dengan cara yang dapat dijangkau oleh semua orang, itu akan menjadi manfaat sebagai seorang pemimpin. Pastikan jika terdapat kesalahan supaya mengakui kesalahan yang diperbuat. Bahkan pemimpin terbesar mengajarkan waktu ke waktu. Perbedaannya yaitu bahwa pemimpin besar mampu mengakui kesalahan dan belajar dari mereka. Ini menunjukkan fakta bahwa pemimpin dapat jatuh sama seperti karyawannya. Nah, selanjutnya ada pemimpin adalah sarana perubahan. Seorang pemimpin juga harus aware melihat perubahan yang berdampak pada instansi atau lembaga yang dipimpinnya. Perubahan yang datang dari eksternal, internal tersebut merupakan peluang untuk organisasi semakin berkembang. Pemimpin yang tanggap dengan perubahan dimaknai sebagai pemimpin perubahan adaptive leader. Dengan perubahan dimaknai sebagai pemimpin perubahan adaptive leader, itu sejatinya perubahan terjadi hampir di semua aspek kehidupan. Itu yang menjadi alasan manusia untuk selalu beradaptasi untuk menghadapi perubahan. Nah, adaptasi menjadi satu-satunya pilihan untuk menghadapi perubahan tersebut. Yang harus dilakukan selanjutnya, bentuk adaptasi apa yang akan dilakukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Nah, seorang pemimpin harus siap dalam menghadapi perubahan dan dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang akan selalu muncul setiap harinya. Jenis persoalan harus didefinisikan dengan cermat penyelesaiannya. Seorang adaptive leader akan fokus pada manusia yang terlibat dalam persoalan dan perubahan. Selanjutnya ada sebuah kisah historis perlawanan terhadap perubahan, yaitu ada PT Telkom telah melakukan perubahan-perubahan, diantaranya adanya nilai-nilai baru yang yakni peluncuran identitas perubahan baru, merupakan budaya yang lebih selaras dengan tren dan kebutuhan. Adapun budaya atau nilai-nilai baru yang tengah dinetralisirkan kepada seluruh karyawannya dalam meliputi expenses, yakni mencerminkan tradisi pengetahuan dan pengalaman Telkom yang luas di Indonesia atau di industri. Empowering, yaitu memberdayakan
pelanggan untuk meraih cita-cita atau assure, yaitu memberikan keyakinan pada pelanggan untuk bisa mengendalikan Telkom di industri telekomunikasi yang harus berkembang atau progresif, yaitu menyiarkan pergerakan menuju teknologi yang lebih canggih dan menjauhi budaya terkait kepemerintahan serta hard, yaitu mewakili sikap kepedulian Telkom dalam bekerja sama dengan para pelanggan. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa adanya transformasi organisasi yang diikuti oleh adanya perubahan budaya organisasi merupakan suatu strategi dan implementasi untuk membawa organisasi dan bentuk sistem yang lama ke bentuk dalam sistem yang baru dengan menyesuaikan seluruh elemen ikutan atau sistem, struktur, people, culture dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan selaras dengan visi dan misi organisasi atau perusahaan. Proses implementasi transformasi organisasi tidak selalu sukses. Ada banyak hambatan dalam proses perubahan tersebut. Hambatan terbesar yang sering ditemukan adalah adanya resistensi atau penolakan anggota organisasi terhadap perubahan tersebut. Selanjutnya, yang berikutnya adalah mengapa orang melawan perubahan. Menurut Jande tahun 2019, mereka yang menentang perubahan terdiri atas berbagai pihak yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, orang yang tidak paham bahwa perubahan sebagai sesuatu yang baik. Yang kedua, orang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan, bahkan melihat perubahan rumit untuk dipelajari. Yang ketiga, orang yang terkait dengan kebiasaan atau nilai-nilai lama. Yang keempat, orang yang sudah mapan akan kekuasaan dan alokasi sumber daya yang sudah ada. Yang kelima adalah orang yang tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan untuk melakukan perubahan. Yang keenam adalah orang yang berpendapat bahwa lembaga belum siap dalam menghadapi perubahan sehingga harus ditunda. Yang ketujuh adalah orang yang berpendapat bahwa syarat-syarat untuk keberhasilan perubahan belum terpenuhi. Yang berikutnya adalah proses evolusi perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu proses untuk mempersiapkan, mendidik, dan menerapkan perubahan organisasi dengan sukses. Dalam suatu perusahaan, manajemen perubahan berlaku pada dua tingkat. Pertama, manajemen perubahan dapat memudahkan karyawan dapat melalui perubahan sehingga transisi mereka berjalan dengan lancar. Dapat bekerja dengan para pemimpin perusahaan untuk mengembangkan perusahaan di masa depan. Manajemen perubahan kedua yaitu pertumbuhan dan kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Di tingkat karyawan, manajemen perubahan dapat mempengaruhi moral seluruh tenaga kerja. Jika karyawan sudah terbiasa dengan rutinitas, maka perubahan manajemen akan sangat sulit diterima. Tetapi jika sama sekali tidak diterapkan manajemen perubahan, maka perusahaan akan kehilangan momentum karena karyawan hanya akan sibuk beradaptasi, bahkan bisa melahirkan reaksi negatif dan moral yang buruk. Selanjutnya adalah menciptakan iklim untuk perubahan. Iklim organisasi sebagai serangkaian sifat lingkungan kerja berdasarkan persepsi orang-orang yang hidup dan bekerja dalam lingkungan tersebut yang dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku mereka. Iklim organisasi dapat mempengaruhi motivasi para pekerja. Iklim organisasi yang menekankan pada kebanggaan karyawan, loyalitas personal, dan pencapaian tujuan, itulah yang diperlukan untuk kontinuitas dan kesuksesan perusahaan. Tujuan perusahaan dapat tercapai apabila karyawan memiliki komitmen untuk menjalankan strategi pencapaian tujuan.
Iklim yang diciptakan untuk perubahan akan bersifat baik jika menghasilkan perilaku yang baik dan tingkat kepuasan, motivasi, dan komitmen karyawan. Jalan terbaik menuju iklim organisasi yang positif yaitu dengan menerapkan jalan yang transformatif, yaitu dimulai dari kepemimpinan. Kepemimpinan secara mendasar dapat diartikan sebagai tindakan individu dalam memengaruhi individualnya. Kepemimpinan harus dimiliki oleh setiap anggota organisasi. Hal ini dapat dijangkau sebagai kemandirian dalam berorganisasi. Kepemimpinan yang transformatif adalah seorang yang mampu memengaruhi orang lain melalui perubahan yang dibuat oleh dirinya untuk lingkungan sekitar dan orang lain. Selanjutnya adalah studi kasus. Kepemimpinan perubahan adalah sebuah upaya untuk menciptakan sebuah perubahan dalam organisasi, sehingga membawa perubahan yang menjadikan semua komponen dalam organisasi itu menyatu dan saling berempati untuk membawa perubahan. Pengelolaan PT Dua Putra Makmur Tbk didasarkan pada penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan oleh perseroan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Komitmen dalam menerapkan prinsip GCG sesuai dengan peraturan yang berlaku mampu memberi dampak positif bagi keberlangsungan bisnis perseroan di masa depan. Selanjutnya, pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi global. Wabah COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik yang kemudian mempengaruhi operasi perusahaan serta pelanggan dan pemasok perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan perusahaan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi, dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh pemerintah untuk menangani ancaman COVID-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan, dan pemasok perusahaan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas, dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silahkan melalui forum yang telah tersedia di Sunan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.